Oke guys, kali ini kita akan bahas tentang makanan pokok atau makanan tambahan ikan patin kita guys. Jadi untuk membuat hasil panen dengan keuntungan yang maksimal, kita Mutantim Fish Farm Channel dengan cara seperti ini guys. Jadi di kerambak jaring apung kita itu kita berikan pakannya itu menggunakan roti yang sudah expired ini guys. Jadi roti-roti ini kita dapatkan dari mana ini? Dari mana ini didapatkan roti ini? Dari Kajarta ya? Dari Kajarta guys katanya, yang karyawan kita ini yang budidaya di kolam nih guys. Jadi oke, roti ini kita dapatkan di pabrik-pabrik roti. Kita sudah ada hubungan kerjasama antara kita dengan pabrik roti, sehingga berapapun roti yang expired yang sudah ditarik oleh pihak pabrik, maka kita sanggup tampung guys. Jadi kita sudah ada kontrak dengan perusahaan pabrik roti yang ada di kota Batam ini guys. Nah, ini adalah merupakan gudang pakan Mutantim Fish Farm Channel. Jadi ini yang di karung-karung ini guys, ini semuanya adalah roti dengan jenis yang berbeda. Jadi ini stok kita. Jadi setiap minggu itu, setiap 1 minggu sekali kita itu ada pengambilan roti guys di pabrik roti, yaitu dengan volume perkiraan setiap seminggu sekali itu bisa mencapai 60 karung guys. Jadi itu cukup lumayan, karena setelah kita lakukan uji coba, ternyata ikan patin ini sangat bagus pertumbuhannya ketika menggunakan roti-roti ini guys, karena hanya ikan patin lah yang cocok. Namun untuk ikan yang lain kita tidak sarankan, karena kita sudah pernah melakukan uji coba memberian pakan untuk ikan lele, itu perkembangannya nggak bagus guys, hanya besar kepalanya saja. Begitu juga kepada ikan nila juga pertumbuhannya kurang maksimal. Namun beda ketika kita berikan kepada ikan patin guys. Ketika kita berikan ikan patin itu dengan pakan roti seperti ini, itu ikan patin kita yang di keramba itu hanya memerlukan waktu 5 bulan guys untuk mendapatkan size ikan 1 kilo 1 ekor. Itu kita budidaya di kisaran 5 bulan sampai maksimumnya 6 bulan guys, tergantung permintaan pasar. Jadi kita di Mutantim Fish Farm ini melakukan panen ikan itu di umur 5 bulan sampai 6 bulan di keramba guys. Jadi begitulah sedikit informasi tambahan tentang budidaya ikan patin kita guys. Jadi ikan patin itu bisa, bahkan kita sudah coba dengan sistem full roti guys. Jadi ketika sudah di keramba itu full roti. Jadi seperti ini, roti-roti ini kita potongi, kita kupas, kemudian seperti ini nanti kita berikan pakan ke ikan patin. Nah, nanti kita lihat proses pemberian pakannya menggunakan pakan roti guys. Jadi seperti itu. Oke guys, kali ini proses pemberian pakannya guys. Jadi setelah kita siapkan pemotongan rotinya, sekarang waktunya pemberian ke ikan kita guys. Jadi itu roti-roti itu setelah dipotong-potong, dikupas, bungkusnya kemudian diberikan ke ikannya guys. Nah seperti ini. Jadi ini proses pemberian pakan ikan patin kita menggunakan roti guys. Jadi lumayan agresif guys ikan kita. Jadi seperti inilah pemberiannya. Jadi dengan roti-roti ini saja ikan ini berusia 4 bulan setengah guys. Saat ini sudah berukuran di 8 on ikannya, udah berukuran 8 on rata-rata guys. Nah itu mungkin seperti itu. Nah ini sama semua menggunakan pakan roti yang sudah expired. Itu bisa kita manfaatkan untuk makanan ikan kita, sehingga biaya produksi ikan kita itu enggak besar guys. Jadi seperti ini adalah full roti guys, sudah menggunakan full roti seperti ini.
Tapi syaratnya budidaya menggunakan keramba jaring apung. Kalau sistem keramba ini guys, itu pertumbuhan ikan itu akan cepat guys dibandingkan dengan ikan yang berada di kolam tanah. Jadi seperti itu perbedaannya. Kalau di kolam tanah untuk mencapai ukuran ikan itu 8 on sampai 1 kilo ukurannya, itu kita perlu memerlukan waktu 8 sampai 9 bulan guys. Nah, jadi ini ikan kita yang berusia 4,5 bulan itu sudah seperti ini guys besarnya. Nah, ini rata-rata itu udah 8 on sampai 1 kilo. Bervariasi, namanya ikan nggak bisa ini guys. Namanya ikan kan kita nggak bisa rata besarnya, namun kita ada kecil minimum dan besar maksimumnya. Nah, seperti ini ikan-ikan kita. Semangat sekali guys makan rotinya guys, seperti ini. Nah, ini tentunya roti ini di daerah manapun banyak guys stoknya. Jadi bagi kalian pecinta budidaya, bisa kalian coba dengan sistem Mutantim Fish Farm Channel ini guys, karena sistem kami sudah beberapa kali panen itu berhasil guys. Jadi selanjutnya kita selalu seperti ini. Jadi untuk pemberian pakan peletnya itu hanya di masa pendederan atau pembibitan saja guys. Setelah masuk ke keramba jaring apung seperti ini, itu kita nggak lagi menggunakan pelet. Pelet itu hanya digunakan ketika masih kecil sampai ukuran ikan itu mencapai 8 cm sampai 10 cm. Nah, ini proses pemberian pakannya. Jadi seperti ini guys. Jadi ini sangat menghemat biaya produksi sekali guys. Itulah kunci keberhasilan kita para pembudidaya. Itu jika kita pandai-pandai mensiasati pakanan alami, baik pakanan alami ataupun pakan alternatif. Yang penting kita tes dengan hasil budidayanya guys. Untuk kita Mutantim Fish Farm Channel ini, kita sudah beberapa kali uji coba dan sampai saat ini berhasil guys. Setelah menggunakan pakan roti ini, rata-rata ikan itu maksimum itu 6 bulan guys di keramba ini sudah kita harus panen total. Jadi ini rata-rata dalam satu keramba ini kita isi di 1.500 ekor guys. 1.500 ekor. Nah, nanti untuk panennya itu berkisaran tinggal 1.000 ekoran guys. 1.000 atau 800 ekor. Tapi itulah namanya budidaya ikan patin di sistem keramba ini. Tantangannya itu populasinya itu atau kematiannya itu agak lumayan. Kematiannya agak lumayan besar kalau untuk di danau seperti ini, tapi kita menang di biaya produksi dan juga menang di ini guys, di waktu budidayanya guys. Jadi waktunya lebih sedikit dibandingkan kolam tanah. Karena kita di Mutantim Fish Farm Channel ini ada juga kita budidaya air menggunakan media tanah di kolam tanah. Untuk ikan patin itu harus kita budidaya mencapai 8 bulan sampai 9 bulan itu baru bisa berukuran 7 on, hanya 7 on. Namun ada plus minusnya ketika di kolam tanah guys. Ketika di kolam tanah sana itu populasinya lebih tinggi. Ketika kita masukkan 6.000, nanti panennya bisa mencapai 5.000 ekor guys, dengan kematiannya hanya sekitar 20% gitu. Kalau di keramba seperti ini itu berdasarkan pengalaman yang sudah itu populasi kematian itu berkisar di sekitar 35% guys. Sekitar 35%. Kalau di kolam tanah itu sekitar 15 maksimum 20%. Itu tingkat kematiannya. Jadi intinya kunci sukses keberhasilan budidaya ikan air tawar ini, kita harus pandai-pandai ataupun mensiasati gimana caranya agar kita mendapatkan
pakan alami ataupun pakan-pakan alternatif dengan catatan tentunya masa budidaya itu yang singkat, artinya tidak mempengaruhi proses pertumbuhannya gitu guys. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita uji coba dengan menggunakan roti ini sudah berhasil guys. Jadi nggak mempengaruhi. Ketika kita menggunakan pakan pelet juga memerlukan waktu 5 bulan sama. Hanya saja kalau roti ini kita bisa dapatkan itu dengan harga yang jauh lebih murah daripada pelet. Makanya seterusnya Mutantim Fish Farm Channel ini berbudidaya ikan patin ini menggunakan pakan alternatif roti expired guys. Mungkin itu sekilas informasi mengenai Mutantim Fish Farm Channel tentang budidaya ikan air tawar yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia guys. Jangan lupa ikuti terus, follow Facebook kita dan juga channel kita. Jangan lupa di subscribe guys, karena di situ kita akan berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan berbagi wawasan tentang bagaimana caranya kita berbudidaya ikan air tawar ini guys. Tentunya kita juga memerlukan kritik dan saran dari teman-teman supaya kita bisa memperbaiki apa yang kurang yang berada di Mutantim Fish Farm ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Kita ucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya, agar kami selalu semangat memberikan update-update informasi mengenai budidaya ikan air tawar ini. Salam sukses, salam budidaya air tawar. Terima kasih.